Dialog khusus Belu Menyapa bersama Bupati Belu, Bapak Willy Brodusley atau yang akrab disapa Bapak Willy. Bapak Willy, kalau kita berbicara mengenai tantangan begitu ya Pak ya, tentu di dalam pembangunan atau membangun sebuah wilayah yang namanya tantangan bukan kemudian menjadi sebuah hambatan. Justru kita harus termotivasi begitu ya Pak ya, untuk bagaimana membuat tantangan itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Kami paham bahwa Kabupaten Belu dengan berbagai tantangan tetapi tetap memiliki potensi luar biasa Pak. Cuman kita data dulu terkait dengan tantangan. Apa saja kemudian yang bagi Bapak Bupati ini benar-benar menjadi fokus perhatian dalam membangun Kabupaten Belu? Ya, pertama masalah air. Ya, kami sangat sulit air, terutama untuk air minum. Air minum saat kalau musim kemarau, kami masyarakat di Kota Atambua harus menganti air tangki karena sumber air yang sangat terbatas. Kadang-kadang 2 hari baru dapat pelayanan air dari air tangki. Dan ini kalau tidak ada bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pembangunan bendungan, ini ke depan ini akan menjadi satu problem yang sangat serius. Saya mengharapkan pemerintah pusat bisa membantu kami untuk pembangunan sebuah bendungan Welikis. Itu sudah masuk dalam perencanaan, tapi sampai sekarang belum ada pembangunan. Ya, belum ada pembangunan. Masih sebatas perencanaan ya berarti ya Bapak ya. Dan itu kalau bendungan Welikis itu terbangun nanti akan menambah kurang lebih 3.000 hektar lahan sawah yang bisa dilayani oleh bendungan Welikis dan air di Kota Atambua akan teratasi. Ya. Baik, kemudian sampai saat ini komunikasi seperti apa yang sudah Bapak lakukan terhadap pemerintah pusat Pak, agar kemudian pembangunan tersebut taruhlah bisa diupayakan untuk percepatan pembangunan begitu? Ya, ini saya sudah menyampaikan pada periode yang lalu. Saat ini saya periode yang kedua, periode yang lalu, tapi karena pada saat itu COVID, sehingga semua perencanaan diberhentikan. Dan saat ini kami sangat yakin dengan pemerintahan Pak Presiden Prabowo kita, Subianto. Bapak Prabowo pasti akan membantu. Baik, tentunya harus optimis ya Bapak Bupati ya kita ya. Optimis. Bapak kemudian tantangan apa lagi yang dihadapi terkait infrastruktur, mungkin juga ada bidang pendidikan yang menjadi fokus perhatian Bapak seperti apa? Infrastruktur terkait beberapa jalan menuju ke ketahanan pangan. Ya, infrastrukturnya belum baik, sehingga melalui kesempatan ini saya menyampaikan bahwa infrastruktur untuk ketahanan pangan di Kabupaten Belu juga harus perhatian dari pemerintah pusat. Selain ada jalan desa yang kami bangun, ada yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, yang menjadi tanggungan pemerintah pusat, juga masih perlu ada perhatian secara khusus. Baik, karena memang ada kewenangan sendiri-sendiri ya pastinya Bapak ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Baik, artinya kita harus juga selalu mengupayakan agar kemudian pembangunan di bidang infrastruktur itu juga meskipun saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran, itu tetap tidak membuat pembangunan infrastruktur itu menjadi mandek atau berhenti. Pastinya begitu ya Pak ya. Tetap ada prioritas yang nanti bisa dilakukan. Kemudian Bapak, kalau kita berfokus pada bidang pendidikan, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah tentunya. Pembangunan di kedua bidang tersebut. Bagaimana Pak kalau kita bicara kondisi pendidikan di Kabupaten Belu sendiri? Ini masalah pendidikan. Kami di Belu, angka partisipasi pendidikan masih sangat rendah. Ya, menurut data
yang menyelesaikan anak-anak yang menyelesaikan pendidikan itu 49% baru sampai di sekolah 7 tahun, lama sekolah 7 tahun dari rata-rata Indonesia. Jadi kenapa? Karena banyak kami daerah di perbatasan, sekolah-sekolah dari desa ke SMP agak jauh. Jadi ini terkait menyebabkan dengan jarak ya Bapak ya? Menyebabkan yang masyarakat di desa yang jauh itu mereka tidak bisa datang bersekolah. Karena apa? Masalah mungkin dulu kami masih kecil masih bisa bersekolah jalan kaki sampai 4-5 kilo karena masalah keamanan. Baik. Ya sekarang karena perkembangan dan lain sebagainya, para orang tua sedikit khawatir anaknya masih SMP harus berjalan kaki sangat jauh. Ini salah satu menyebabkan mereka-mereka yang ada di daerah-daerah terluar tidak bisa menikmati pendidikan secara baik. Jadi saya ingin fokus kalau bisa daerah-daerah terluar itu kalau kita membangun sekolah masih kapan pembangunannya selesai. Jadi mungkin karena sekarang ada teknologi, kita digitalisasi learning. Jadi membuat sekolah digital. Jadi untuk anak-anak di wilayah terluar, ini kita bisa membuat sekolah secara daring. Dan ini juga butuh bantuan dari pemerintah pusat. Baik. Saya berterima kasih pada Menko Polkam yang baru-baru ini tanggal 14 kami sudah rapat di Kabupaten Belu terkait percepatan akses internet dan listrik di daerah terluar sehingga anak-anak yang tidak bersekolah nanti mereka saya juga ingin mengajak kalau bisa ada kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dengan Jawa Pos, kita membangun pendidikan melalui digital learning. Digital learning di daerah-daerah terluar dan ini mungkin jalan keluar yang baik. Ya, kita bisa menjangkau semua daerah. Betul. Ya, jadi masyarakat juga bisa pakai internet untuk anak-anak juga bisa belajar. Artinya memang pemerataan pendidikan itu nanti dapat terwujud tentunya di Kabupaten Belu. Seperti itu tentunya ya harapan Bapak Bupati dan harapan kita semua begitu. Dan ini pemerintah Kabupaten Belu tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Tentunya harus melakukan kolaborasi, sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak, begitu ya Bapak pastinya betul. ya. Dan dari itu nanti pihak PLN, dari pihak Telkom. Betul, karena terkait dengan infrastruktur jaringan internet itu tadi untuk bisa memudahkan dan mensukseskan program digital learning yang semakin memudahkan anak-anak usia sekolah benar-benar dapat merasakan pendidikan yang layak yang memang mereka harus mendapatkannya. Begitu ya Pak. Nanti Bapak Bupati di segmen selanjutnya kita akan berbincang terkait ini Pak. Partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Kabupaten Belu bersama-sama. Tentu ada Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Nah, seperti apa kemudian nanti di Kabupaten Belu, kita akan bahas sesaat lagi Bapak Bupati. Pastikan pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus Belu Menyapa.